lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya ya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman tahu video terbaru dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, kemarin itu ada yang bertanya ya, bagaimana caranya kalau misalnya kita itu kelaparan gitu teman-teman. Bagaimana cara kita mengatasinya, misalnya kita ini udah kelaparan gitu, terus kita datang cemas. Mungkin seperti itu kira-kira ya pertanyaannya. Hal ini teman-teman sering saya alami ya. Apalagi dulu waktu saya di awal-awal saya mengalami kecemasan. Waktu saya sedang bekerja, saya itu biasanya sangat sering kali terlambat makan gitu teman-teman. Ini juga sudah pernah saya ceritakan ya di video-video saya yang sebelumnya. Tapi kali ini saya akan ceritakan lagi cara saya teman-teman kalau misalnya saya itu sudah terlanjur kelaparan gitu ya, sudah telat makan gitu ya. Yang pertama itu saya lakukan adalah saya minum air putih yang banyak. Saya berusaha minum air putih yang banyak karena kalau saya pribadi memang kalau saya itu lapar gitu teman-teman, saya itu pasti cemas ya. Di video sebelumnya juga saya ada jelaskan kalau misalnya sudah terasa lapar, lemas gitu ya rasanya badan saya langsung ada perasaan cemas. Apalagi kalau dulu kan di awal-awal saya itu membuat kayak perencanaan jam makan gitu ya, jam sekian sarapan, nanti jam sekian saya makan lagi gitu ya, setiap berapa jam sekali. Jadi saya itu sering kali melihat jam gitu teman-teman. Saya suka melirik jam gitu, misalnya saya sedang kerja nih, saya melirik jam, aduh sebentar lagi jam makan nih, padahal sebenarnya juga belum terlalu lapar ya. Apalagi kalau misalnya sebelumnya saya itu makannya agak banyak gitu teman-teman. Karena kalau kerja ya biasanya saya itu seperti menampung makanan gitu ya, supaya nanti kalau misalnya saya itu tidak bisa makan di jam yang sudah saya tentukan sendiri, nanti saya itu takutnya lemah gitu teman-teman. Jadi saya itu agak banyak gitu, makanya sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Kita makan itu sedikit tapi sering gitu ya. Tapi itu karena kondisi juga ya. Itu kan salah satu akal saya supaya saya itu tidak cepat lapar gitu teman-teman. Tapi jangan juga sampai terlalu kenyang gitu, sedang lah gitu ya, tapi agak lebih banyak. Terus kalau misalnya ya lanjut ya, kalau misalnya saya itu makannya sudah lewat dari jam yang sudah saya tentukan, misalnya jam 10 pagi nih saya makan, sudah lewat, saya lirik jam, aduh udah jam 10 lewat. Itu membuat saya tiba-tiba panik gitu teman-teman. Saya jadi cemas, aduh gimana nih, saya sudah terlambat, nanti pasti asam lambungnya pasti naik lagi, nanti saya pasti pusing, nanti saya pasti ini. Sebenarnya itu belum terjadi, tapi udah saya pikirkan, sudah panik saya. Dan akhirnya memang benar-benar kacau gitu pikiran, jadi cemas beneran gitu teman-teman. Karena saking cemasnya kan pasti ujung-ujungnya pusing gitu ya, jadi mual, jadi macam-macam lah yang timbul. Jadi caranya ya yang saya pakai, saya itu minum air sebanyak mungkin ya, biar kita buang air kecil sering itu tidak masalah teman-teman, malahan bagus ya, apalagi pencernaan kita lancar gitu ya. Saya minum air putih yang banyak, kemudian saya berusaha tuh menenangkan pikiran, dan saya mulai melatih diri supaya tidak melirik jam gitu teman-teman. Kalaupun saya melirik jam, saya mengontrol pikiran saya berusaha mengontrolnya ya, kalau memang belum waktunya, kalau memang sudah waktunya makan tapi saya belum bisa makan karena kerjaan masih belum bisa ditinggalkan, jadi ya biarkan aja sebentar lagi. Jadi saya berpikirnya seperti itu gitu ya. Lagian kan perut saya kan belum lapar, jadi saya gitu ngomong sama diri sendiri seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah terlanjur lapar nih, minum aja air putih, jangan jauh dari air minum ya. Saya seperti itu, saya tidak pernah jauh dari botol minuman gitu ya. Saya minum yang banyak, kan bertambah tuh tenaga kita kalau kita minum air putih. Boleh juga minum air yang agak manis gitu ya, misalnya air gula,
Tapi jangan terlalu manis, nanti perih juga lambung kita kalau terlalu manis. Kalau misalnya sudah waktunya makan, ya kita makan. Pada saat makan itu, usahakan kita mengunyah makanan jangan terlalu terburu-buru teman-teman. Pelan-pelan. Kalau memang kita ada tekanan pekerjaan, bukan tekanan, maksudnya tuntutan pekerjaan. Kalau terlalu pelan mungkin kita tidak bisa, karena memang kita sedang bekerja ya. Paling tidak kita itu tidak terlalu terburu-buru gitu, agak cepat tapi jangan terlalu terburu-buru. Kemudian minumlah air putih. Pada saat makan, nikmati saja makanan itu, meskipun mungkin perasaan kita sudah tidak karuan, sudah gemetar gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya, kalau misalnya kita sudah kambuh cemasnya karena terlambat makan gitu ya. Kita makan gitu ya, nikmati makanan itu, apapun yang kita makan pada saat itu kita nikmati, jangan hiraukan pikiran kita yang sudah kemana-mana itu gitu ya. Kemudian setelah makan kita istirahat dulu sebentar, nanti baru kita melanjutkan aktivitas atau pekerjaan kita gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya trik atau cara yang saya lakukan jika saya sudah terlambat makan atau sudah kelaparan gitu ya teman-teman. Dan sebaiknya kalau teman-teman itu kemanapun kalian pergi ya, apalagi kita yang kerja ini teman-teman, itu perjuangannya sangat hebat, luar biasa ya. Saya sudah merasakannya. Sambil kita sakit lambung, sakit kecemasan, terus kita harus berjuang menghadapi orang lain, menghadapi orang ramai, tekanan pekerjaan gitu ya. Itu akan bisa membuat kita stres juga sebenarnya pikiran kita. Jadi jangan jauh dari makanan dan minuman teman-teman, itu kuncinya. Perut jangan lapar, terus kita jangan sampai kehausan. Terus misalnya nih, kita dalam situasi kita tidak di rumah, kita di luar rumah gitu ya. Terus pada saat itu misalnya persediaan makanan kita tidak ada, atau misalnya air minum yang kita bawa bekal itu sedikit itu. Ya, jangan langsung kita minum banyak-banyak gitu, kita minum sedikit-sedikit. Kalau saya seperti itu teman-teman. Misalnya memang kita tuh susah untuk mencari makanan atau minuman di situ gitu ya. Jadi kita minum atau kita makan sedikit-sedikit. Yang penting kita itu jangan sampai lapar gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, kalau misalnya ya kita itu mungkin kita yang mengalami asam lambung dan kecemasan berlebihan ini kan berbeda dari orang lain, susah nyebutnya ya. Kita beda dari orang lain gitu ya. Bedanya itu apa? Kalau dari segi makan, kita kok makannya sering gitu ya. Kemudian kok makannya juga kayak takut-takut gitu ya, takut makan ini makan itu. Terus kalau misalnya ada orang lain yang langsung ngomong langsung di depan kita jangan diambil hati gitu teman-teman. Kalau misalnya ada orang berbicara, kamu banyak sekali makannya, atau misalnya kamu sering sekali makannya, ya kita kasih tahu kalau kita tidak bisa kalau tidak makan karena sakit lambung. Jelaskan. Kalaupun orang tidak mengerti, itu tidak apa-apa ya, yang penting kita kasih tahu aja kita sakit lambung, tidak mampu kalau tidak makan gitu. Karena saya juga sering mengalami teman-teman, pernah ya saya mengalami. Saya sering kali mendengar, maaf ya saya ngomongnya belibet, memang seperti ini kalau saya ngomong sehari-hari gitu ya. Saya pernah mendengar gitu ucapan-ucapan dari orang yang seperti itu. Sebenarnya itu memang membuat kita kepikiran sebenarnya. Kita itu jadi malu, kita itu jadi sedih gitu ya. Kok enak ya orang lain tidak perlu memikirkan makan terus gitu, tapi orang tetap sehat, kok orang tetap enjoy gitu ya. Sementara kita dalam pikiran kita, kalau saya ya jujur, dalam pikiran saya itu makan teman-teman. Jadi saya itu khawatir kalau misalnya saya tidak punya persediaan makanan yang akan saya makan untuk di jam berikutnya gitu. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya itu tidak pernah mau membuat saya lapar sampai saat ini ya. Saya harus selalu memastikan perut saya harus kenyang gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya saya pergi ke rumah orang atau gimana gitu ya, mungkin berkunjung ke rumah orang lain gitu, saya itu agak khawatir gitu teman-teman. Soalnya kan kita tidak bisa menentukan jadwal makan kita di rumah orang lain.
Tapi saya jarang sih main di tempat orang lain gitu ya. Yang pasti misalnya ya maksud saya ini, kita main di tempat orang itu, kita itu bermalam misalnya, menginap gitu teman-teman. Kalaupun memang kita terlanjur menginap di rumah orang lain ya, kita kasih tahu sama orang rumah, sama tuan rumah bahwa kita itu tidak bisa makannya terlambat, apalagi pagi-pagi harus ada sarapan gitu. Pasti orang lain juga akan mengerti. Karena sakit asam lambung ini sangat umum ya teman-teman, hampir semua orang mengalami gitu ya. Cuman tidak semua orang yang mengalami kecemasan. Paling sakit mah biasa gitu ya, diminumkan obat mungkin cepat reda mahnya gitu. Saya minta maaf ya teman-teman kalau misalnya saya ini ngomongnya mungkin agak buru-buru atau kelambatan atau banyak yang salah gitu dari saya berbicara gitu ya. Kayak belibet gitu ya orang bilang ya. Ini karena memang juga tadi saya kebetulan habis dari luar ya. Saya ini rekam videonya sekarang ini. Pas saya baru datang, saya istirahat sebentar, kemudian saya makan. Kemudian saya berniat ingin membuat video gitu teman-teman. Karena selagi saya bisa, saya ingin sekali bercerita gitu dengan teman-teman. Kecuali memang saya merasa misalnya saya habis keluar rumah gitu ya, saya merasa badan saya agak lemah gitu ya, ataupun saya capek gitu ya, saya tidak mau memaksakan diri. Jadi saya melakukan sesuatu sekarang ya, saya mulai belajar gitu. Apapun yang saya lakukan, saya harus merasa nyaman, saya harus enjoy gitu. Jangan terlalu dipikirkan ya yang beratnya gitu ya teman-teman ya. Jadi harap maklum ya, ini kayak kok ngomongnya kayak gitu ya. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Intinya apapun yang kita rasakan itu ya, kayak kecemasan karena terlambat makan, kecemasan karena ada timbul sensasi, sebenarnya itu memang harus kita kendalikan gitu. Kita cepat-cepat mencari tahu caranya ya, cara mengatasinya. Jangan mengikuti rasanya. Kalau rasanya kok seperti ini ya, kita ikuti. Yang kita harus lakukan itu, wah bagaimana ya caranya supaya saya bisa langsung ini. Karena setiap orang itu berbeda-beda keluhannya. Cara mengatasinya juga kadang ada perbedaan. Ada yang bisa seperti ini caranya, yang orang lain lagi mungkin caranya lain lagi gitu. Meskipun keluhan yang sama mungkin ada perbedaannya juga. Yang pasti kita melakukan sesuatu itu senyaman kita, se-enjoy-nya kita gitu ya teman-teman. Setiap hari saya itu belajar mempelajari setiap hal yang saya lakukan, yang saya alami di hari kemarin. Kemudian saya itu mulai ini teman-teman, kadang mengisi diri gitu teman-teman. Bukan mengisi diri memperbaiki diri. Setiap hari itu sepertinya belajar gitu teman-teman. Hari ini semangatnya ini, besok semangatnya tambah lagi, belajar lagi, semangat belajar ini, semangat untuk melewati ini gitu. Khususnya mengenai sakit yang kita alami sekarang gitu ya. Kalau setiap hari kita cuma memanjakan keluhan kita misalnya ya, kita meratapi rasa sakit yang ada di dalam diri kita, setiap hari kita mengeluh gitu ya, itu tidak akan membuat kita jadi sembuh teman-teman, tidak akan. Meskipun ya mungkin kita berdoa gitu ya, kita berdoa mungkin lihat kita bisa diberi kesembuhan sangat dengan mudah, Tuhan memberi kita kesembuhan gitu ya. Tapi kita juga harus memotivasi diri sendiri, berusaha menyembuhkan diri sendiri dengan nantinya saat kita sembuh, kita bukan sekedar sembuh. Ini seringkali saya katakan ya. Jadi kita itu tidak sembuh hanya sekedar sembuh, tapi tidak ada perubahan sama sekali gitu. Karena kecemasan ini kan benar-benar berhubungan dengan mood, pikiran. Kebanyakan yang jeleknya gitu ya dari pikiran kita, jadi itulah yang membuat kita cemas gitu ya. Memang itu tidak mudah gitu ya teman-teman, saya tahu.
Yang pasti saya ini berusaha memberi semangat ya. Jadi setiap teman-teman menonton video saya, mendengarkan cerita saya, teman-teman itu merasa oh iya, mungkin kemarin habis mendengar cerita saya di video yang lain, teman-teman itu semangat. Terus kadang kendor lagi semangatnya, lupa lagi gitu ya. Itu hal biasa teman-teman. Saya juga seperti itu ya. Saya juga seperti itu biasanya. Kemudian setelah mendengar saya lagi memberikan semangat gitu ya, teman-teman oh iya semangat lagi gitu. Jadi lama-lama akan terbiasa, jadi bisa menyemangati diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Sekian dulu ceritanya ya, saya berharap cerita saya ini bermanfaat. Saya minta maaf ya kalau misalnya dalam video saya itu banyak sekali kekurangannya, mungkin dari cahayanya, dari penerangan, maksudnya penerangan videonya gelap mungkin ya. Kemudian dari saya berbicara yang tidak terlalu fasih gitu ya, banyak sekali salah-salahnya gitu ya teman-teman. Saya minta maaf ya, tapi saya berharap setiap yang saya bagikan itu bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mendukung saya, yang sudah memberikan supportnya. Jadi saya itu semakin semangat untuk membuat video terus teman-teman, terus membagikan apa yang saya alami gitu ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bagikan video ini, mungkin ada orang yang membutuhkannya juga teman-teman ya. Semangat terus setiap hari, semangat untuk sembuh, kita sama-sama berjuang teman-teman. Jaga kesehatan ya, kita harus selalu jaga kesehatan, dan salam sehat, pejuang lambung sehat.